Perkenalkan, nama saya Firmina Fenan Lampir, NIM 1854164 dari jurusan Matematika semester 6 Universitas Negeri Manado, yakni menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah pemodelan matematika. Kita masuk pada materi. Permasalahan penduduk merupakan masalah yang cukup serius yang harus dihadapi oleh setiap negara, terutama bagi negara berkembang maupun negara yang dikategorikan sebagai negara tertinggal. Indonesia merupakan sebuah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan memiliki jumlah yang cukup besar. Pertumbuhan penduduk suatu daerah merupakan hal penting karena dapat mempengaruhi kemajuan dan kemakmuran daerah. Tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi akan beresiko menimbulkan berbagai masalah pada daerah tersebut, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan kelaparan. Namun di sisi lain, dampak-dampak negatif di atas dapat dikurangi jika kita mampu mempersiapkan sarana yang cukup untuk mengantisipasi hal tersebut. Menurut Hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain: yang pertama, kelahiran atau natalitas; yang kedua, kematian atau mortalitas; yang ketiga, migrasi atau mobilitas. Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian timur laut. Kabupaten Alor terdiri dari 3 pulau besar dan 6 pulau kecil yang saat ini ada penghuninya. Secara astronomis, Kabupaten Alor terletak antara bagian timur 125 derajat sampai 40 derajat bujur timur, bagian barat 123 derajat sampai 40 derajat bujur timur, bagian utara 8 derajat sampai 6 derajat lintang selatan, dan bagian selatan 8 derajat sampai 36 derajat lintang selatan. Kabupaten Alor memiliki luas 2.864,84 km², terdiri dari 17 kecamatan dengan jumlah penduduk 19.2.807 jiwa berdasarkan data tahun 2011 yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Maka tingkat kepadatan penduduk Alor adalah 67,30 jiwa per km², yang berarti pada setiap luas daratan 1 km² ditempati oleh 67 jiwa. Secara geografis, kondisi daerah ini merupakan daerah pegunungan tinggi yang dikelilingi oleh lembah-lembah dan jurang-jurang. Hampir 64% dari wilayah di Kabupaten Alor merupakan daerah yang kemiringan lebih dari 40 derajat. Dengan luas Kabupaten Alor yang hanya sebesar itu, maka kepadatan penduduk di Alor akan semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Yang kedua, model matematika suatu fenomena adalah suatu ekspresi matematika yang diturunkan dari fenomena tersebut. Model matematika digunakan untuk menjelaskan karakteristik fenomena yang dimodelkannya, dapat secara kualitas atau kuantitas. Asumsi pendekatan maupun pembatasan ini digunakan untuk mempelajari fenomena tersebut secara sederhana atau penyederhanaan fenomena sesungguhnya. Dan juga seringkali digunakan untuk mempelajari kontribusi faktor-faktor tertentu dengan tiadanya faktor lain pada fenomena yang dipelajari. Keberadaan kontribusi faktor tertentu dalam model matematika seringkali dalam bentuk variabel, parameter, maupun koefisien. Populasi adalah bentuk pengumpulan organisme
yang paling sederhana pada suatu komunitas, karena hanya terdiri dari satu spesies saja. Misalnya, diasumsikan bahwa dalam suatu ekosistem terdapat suatu spesies dengan persediaan makanan cukup. Jika MT menyatakan bahwa banyak populasi pada saat T dengan T lebih dari atau sama dengan 0, maka Habermas mendefinisikan bahwa laju pertumbuhan populasi pada interval waktu delta T sebagai berikut. RT sama dengan NT tambah delta T kurang NT per delta T NT. Jika besar populasi didekati dengan suatu fungsi kontinu, terdapat waktu yang diasumsikan di variabel, maka pertumbuhan sesaat dinyatakan dengan RT sama dengan limit delta T menuju 0, RT sama dengan limit delta T menuju 0, NT tambah delta T kurang NT per delta T NT sama dengan 1 per N dN per dt. Berdasarkan persamaan ini, maka yang dimaksud laju pertumbuhan populasi adalah laju pertumbuhan sesaat atau RT dikalikan dengan banyaknya populasi NT sehingga dNT per dt RT NT. Dalam model ini, laju pertumbuhan RT dianggap tergantung pada populasi saat itu, sehingga RT merupakan fungsi NT. Jadi persamaan di atas dapat dinyatakan sebagai dNT per dt RNT. Hubungan antara RT dan NT menurut Versuit bahwa laju pertumbuhan dipengaruhi oleh angka pertumbuhan tanpa mempengaruhi lingkungan, yang notasinya dilambangkan dengan bagian positif A, dan efek nilainya angka yang kedapatan populasi dilambangkan dengan bilangan positif B, sehingga kedua persamaan di atas menjadi NT per dt NT kali A kurang dNT. Yang ketiga, model persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial separabel, sehingga kita dapat mencari solusi umumnya sebagai berikut. Interval dP per P sama dengan interval K kali dt. INP T sama dengan KT tambah C. E pangkat IN PT sama dengan E pangkat KT tambah C. PT sama dengan E pangkat KT tambah C. Jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0, maka P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai C sama dengan IN P0. Sehingga bila nilai C distitusikan ke dalam persamaan 2 akan menghasilkan PT sama dengan E pangkat KT tambah IN kali P0. PT sama dengan E pangkat K kali E pangkat IN P0. PT sama dengan P0 E pangkat KT. Pada persamaan 3 merupakan bentuk solusi khusus dari model pertumbuhan eksponensial. Dari persamaan tersebut dilihat jika nilai K positif, maka populasi akan meningkat secara eksponensial. Sebaliknya juga jika nilai K negatif, maka populasi akan semakin penuh. Demikianlah hasil presentasi dari saya untuk memenuhi ujian semester dari mata kuliah pemodelan matematika. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.